kami ingin mengenalkan produk pengolahan air berbasis membran ultrafiltrasi yang telah dikembangkan di Institut Teknologi Bandung dan merupakan produksi dalam negeri. Maka, apa itu teknologi membran ultrafiltrasi? Kita bisa mendengar lebih detail dari inventornya, yaitu Profesor Ike Dewenter. Membran ultrafiltrasi ini sudah lama ya, dikembangkan di dunia, namun awalnya memang diperuntukkan untuk fraksionasi molekular ya, seperti pemurnian enzim begitu ya. Nah, karena itu memang membran ini sangat mahal dulunya, tapi sejak tahun 80-an para ahli sudah meramalkan bahwa kelak membran ultrafiltrasi ini sangat ideal untuk penyediaan air minum. Sehingga akhir tahun 90-an, ya khususnya awal tahun 2000-an, teknologi ini mulai diaplikasikan untuk pengolahan air. Namun, masih kebanyakan untuk pengolahan air limbah. Nah, kemudian orang mulai terpikir bahwa teknologi ini mestinya ya bisa dipakai untuk betul-betul penyediaan air minum yang murah. Khususnya orang mulai sadar untuk meningkatkan selektivitasnya. Nah, jadi ultrafiltrasi yang tadinya banyak dicampur-campur dengan mikrofiltrasi dan lain sebagainya, kemudian dikembangkan menjadi sangat selektif ya. Umumnya saya sebut sebagai highly selective ultrafiltration membrane. Di satu sisi dia punya selektivitas tinggi, tapi di sisi lain seharusnya juga dia tetap mempunyai produktivitas yang tinggi pada tekanan rendah. Itu kuncinya. Tapi kalau produktivitas tinggi pada tekanan tinggi, ya itu menyulitkan lagi untuk aplikasi air minum ya. Contohnya mungkin reverse osmosis, karena alatnya lebih kompleks dan juga mahal. Kelebihan dari membran ultrafiltrasi ini dibanding dengan RO, membran ultrafiltrasi ini masih melewatkan mineral ke dalam air minum. Artinya kandungan mineral di air minum itu tidak berkurang. Mungkin berkurang yang valensi tinggi atau logam berat. Nah, namun membran ultrafiltrasi ini tetap ya bisa menghilangkan atau menyisihkan bakteri hampir 100%. Ya, bukan hanya itu, ya malah sebagian organik itu di-reject. Yang artinya apa? Bisa juga meningkatkan kualitas rasa, bakteri lebih segar, begitu. Nah, maka sejak tahun 2006 itu kami di ITB itu mengembangkan membran yang kami arahkan saat ini ke arah apa yang kita sebut sebagai membran superhidrofilik. Tujuannya yang pertama tentu agar betul-betul dijamin rejeksi dari bakteri dan juga sebagian organik itu bisa betul-betul 100%. Sementara mineralnya tetap lewat. Dan tidak hanya itu, tekanan juga bisa sangat rendah dan bahkan bisa dioperasikan tanpa pompa atau tanpa listrik di daerah-daerah tertentu di mana kita ya cuma punya sumber air dengan ketinggian sungai dan lain sebagainya lah ya. Kita tetap bisa mengoperasikan membran ultrafiltrasi ini untuk penyediaan air minum. Nah, dengan demikian ini adalah teknologi yang saya kira sangat ideal di masa depan ya untuk penyediaan air minum, khususnya juga dalam skala besar karena bisa dilakukan dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan RO. Apalagi kalau kita berbicara masyarakat yang di daerah terpencil, bukan karena harganya yang jauh lebih murah saja, tetapi bisa dioperasikan tanpa listrik atau tanpa pompa. Teknologi ini betul-betul kita kembangkan 100% nyaris ya. Kita bukan hanya bikin membran, tetapi pabrik pembuat membrannya pun kita bikin sendiri. Dan saya kira masyarakat di ITB mungkin juga sudah cukup kenal ya bahwa saya sudah lama bekerja di bidang ini, baik di industri ya maupun di akademik atau saintifik begitu. Harapan kami dengan menggunakan membran ultrafiltrasi yang minim energi atau membutuhkan energi yang kecil, maka produk ini akan lebih mudah untuk diaplikasikan di seluruh Indonesia, di tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau listrik, tetap bisa menggunakan produk ini sebagai pengolahan air minumnya. Terima kasih.